Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nurrahman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya, Saya Saluna. dan yang terakhir, Saya Vera Rahmasari. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang enzim restriksi dan vektor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Materi singkat. Enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, atau dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri atau prokariota lainnya. Cloning gen adalah bagian yang tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Setiap jenis vektor cloning memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lainnya. Prosedur proyek yang pertama, mencari sumber materi tentang enzim restriksi dan vektor. Kedua, membuat ringkasan materi tentang enzim restriksi dan vektor sesuai tujuan pembelajaran. Ketiga, selanjutnya merekam video yang berisikan materi tersebut. Keempat, lakukan pengeditan agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai pada ganda pada molekul DNA. Biasanya pemotongan berada di atau dekat sisi restriksi dan terjadi dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi. Lebih dari 400 enzim restriksi telah diisolasi dari bakteri yang memproduksinya. Pada bakteri hidup, enzim restriksi berfungsi untuk mempertahankan sel dari serangan bakteri dan virus. Enzim restriksi bakteri membelah sisi restriksi dalam genom virus, memecah dan menghancurkan DNA bakteriofag yang menyerang sebelum dapat bergabung ke dalam genom inang atau genom bakteri dan mengambil alih sel. Menariknya, bakteri kebal atau resisten terhadap enzim restriksinya sendiri, bahkan jika ia memiliki urutan target yang dapat dihancurkan oleh enzim restriksi sendiri. Ini karena sisi restriksi bakteri sangat termetilasi, membuatnya tidak dapat dikenali oleh enzim restriksi. EcoR1 memotong di sisi pembatasan jika menempatkan dua untai DNA bersama-sama dalam garis lurus, mereka muncul sebagai palindrom. Untai atas membaca 5 aksen GAATTC ke 3 aksen, untai bawah membaca 3 aksen CTTAAG 5 aksen. Jika untai DNA dibalik, urutannya persis sama, 5 aksen GAATTC ke 3 aksen dan 3 aksen CTTAAG ke 5 aksen. Ketika EcoR1 mengenali dan memotong sisi restriksinya, EcoR1 selalu melakukannya dalam pola yang sangat spesifik yang menghasilkan ujung dengan DNA untai tunggal yang menggantung, menghasilkan ujung lengket 5 aksen AATT ke 3 aksen pada setiap ujung DNA yang dipotong. Ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease. Pertama, enzim restriksi tipe 1. Ini adalah jenis kompleks endonuklease yang memotong hanya satu untai DNA. Enzim ini memiliki urutan pengenalan sekitar 15 BP panjang. 2. Enzim restriksi tipe 2. Ini adalah enzim restriksi endonuklease paling penting untuk cloning gen dan untuk teknologi DNA. Enzim restriksi ini menunjukkan pemotongan hanya di sisi tertentu.
Dan karena itu, enzim restriksi ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang ditentukan. 3. Enzim restriksi tipe 3. Enzim restriksi ini tidak digunakan untuk cloning gen. Enzim ini adalah perantara antara tipe 1 dan tipe 2. Restriksi endonuklease. Enzim restriksi tipe 3 juga melakukan pemotongan acak di luar urutan pengenal yang dikenali Miss Hindle. Tata nama enzim restriksi diberi nama berdasarkan organisme di mana mereka ditemukan. Sebagai contoh, enzim Hindle diisolasi dari bakteri Haemophilus influenza strain atau RD. 3 huruf pertama Hin dari nama tersebut dicetak miring karena mereka menyingkat nama genus H dan spesies dalam organisme. Huruf keempat D biasanya berasal dari penunjukan strain bakteri. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil. Transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah. Telah diketahui urutan DNA-nya memiliki satu asal replikasi dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk penotip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk atau vektor yang tidak memiliki DNA asing dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan atau vektor yang memiliki DNA asing. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Yang A itu plasmid, yang B lambda peges, yang C kosmis, yang D bacterial atypical chromosome atau BACS, yang kelima Yes atypical chromosome atau YACS. Tata nama enzim restriksi diberi nama berdasarkan organisme di mana mereka ditemukan. Sebagai contoh, enzim Hindle diisolasi dari bakteri Haemophilus influenza strain RD. 3 huruf pertama Hin dari nama tersebut dicetak miring karena mereka menyingkat nama genus H dan spesies dalam organisme. Huruf keempat D biasanya berasal dari penunjukan strain bakteri. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil. Transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah. Telah diketahui urutan DNA-nya memiliki satu asal replikasi dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk penotip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk atau vektor yang tidak memiliki DNA asing dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan atau vektor yang memiliki DNA asing. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Yang A itu plasmid, yang B lambda peges, yang C kosmis, yang D bacterial atypical chromosomes atau BACS, yang E Yes atypical chromosomes atau YACS. Kesimpulan, ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease. Yang pertama, enzim restriksi tipe 1, yang kedua enzim restriksi tipe 2, yang ketiga enzim restriksi tipe 3. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Yang pertama, plasmid, yang kedua lambda peges, yang ketiga kosmid, yang keempat bacterial atypical chromosome atau BACS, yang terakhir Yes atypical chromosome atau YACS. Nah, itulah tadi video tentang enzim restriksi dan vektor cloning gen. Terima kasih yang telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.